Dari mana kamu? Dari Ustaz. Masya Allah. Banyak uang ya? Oh, isi bensin. Munduran lagi, munduran. Agak renggang. Agak renggang. Biar nggak rapet-rapet. Hah? Ya, munduran lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa Islam. Masih jazakallahu khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hari ini masih hidup ya? Ya. Alhamdulillah, masih sehat ya? Masih lengkap matanya? Hidungnya masih lengkap? Tangannya ada yang sakit? Alhamdulillah, berarti Allah masih memberikan nikmat kita yang sangat luar biasa. Karena bisa jadi dalam satu pekan ini Allah beri sakit kita. Bisa jadi kita demam, bisa jadi kita batuk, bisa jadi kita pilek, kakinya kesleo dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita, kesehatan lahir dan batin. Batinnya sehat? Sehat ya, nggak ada yang ini ya. Insya Allah kita lanjutkan di materi sirah. Mudah-mudahan masih ingat pekan lalu kita bahas apa? Pekan lalu di ruangan asana. Bahas apa kita? Oh, Insya Allah tuh dibuatin teh sama pelan-pelan. Awas jangan rebutan nanti tumpah. Insya Allah. Hati-hati ya minumnya. Siapa yang belum? Sudah semua. Taruh aja taruh di pojok aja. Oh ya di meja situ. Ya. Pekan lalu masih ingat bahasa apa kita? Hah? Pemboikotan. Apa arti boikot? Mau nanya, apa arti boikot? Pengucilan. Apalagi? Hah? Dijauhi. Nggak diajak. Kemudian diblokade. Dikurung. Apalagi? Di tanda kutip ya. Tanda kutip terpenjara. Jadi nggak boleh masuk apapun ke daerah tersebut. Ya, bayangkan kalau di Labuan Ratu ini nggak boleh ada tukang sayur 3 tahun aja. Kamu mau makan apa? Nggak bisa beras masuk. Nanam sendiri tuh pohon-pohon kamu tanam sendiri. Apalagi nggak boleh keluar dalam satu Labuan Ratu ini. Pokoknya nggak bisa orang keluar masuk. Nah itu diboikot namanya. Nah, kan lalu kita bahas Rasulullah SAW itu diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang Quraisy yang tadinya memang berniat untuk membunuh Rasulullah. Kemudian pendukung-pendukung dakwah, baik itu yang Muslim yang sudah beriman ataupun yang keluarga Rasulullah yang masih dalam keadaan kafir, musyrik, yang belum masuk Islam, itu mendukung Rasulullah SAW.
membantu Rasulullah SAW sampai makan apapun yang ada di daerah tersebut. Jadi mengungsi di suatu lembah, lembahnya punya Abu Thalib, kemudian bikin tenda di sana, itu makan yang ada, makan makanan apa yang ada di tempat tersebut. Sampai daun-daunan. Nah, kalau di sini daun-daunnya hijau, kalau di padang pasir apa? Kaktus. Tahu kaktus, pohon kaktus tahu kan? Nah, itu makan itu. Coba makan. Ada kaktus kamu makan daunnya satu aja. Kan keras-keras gimana gitu daun kaktus tuh. Nah, iya ada durinya. Itu ya kalau kita daun singkong atau daun apa pepaya gitu kan enak direbus dilalap. Tapi di padang pasir nggak ada pohon singkong, pohon pepaya, pohon apa lagi tuh yang buat lalap-lalapan nggak ada. Jadi Rasulullah dan para sahabat dan juga pendukung dakwah yang masih musyrik itu makan daun-daunan sampai benar-benar kelaparan. Ya kalau sehari, 2 hari, sebulan mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau udah setahun, bayangkan kalian setahun gak ada tukang sayur, nggak bisa ke pasar, ibu kalian, nggak ada beras, makan apa coba? Itu makan yang ada tumbuh. Itu pohon-pohon singkong juga numbuh itu dimakan gitu segala macamnya. Kalau di Indonesia ada hujan, ada panas, jadi bisa tumbuh di sana jarang gitu. Di padang pasir apalagi nggak ada ya rumput-rumputan paling rumput daun-daun yang keras itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya makan. Sekarang bisa enakan minum teh. Tadi malam makan apa coba? Gorengan ya apa? Tadi malam apa Ustaz? Tadi malam kudapannya apa? Oh, setiap malam ada roti kan, ada donat kadang-kadang. Nah itu bisa makan dikirimin. Coba bayangkan dalam satu tempat nih, dari Al-Haq sampai belakang dikurung semua nih. Nggak ada makan makanan, nggak ada apa. Itu diboykot namanya. Walaupun nanti ada orang-orang yang berusaha menyeludupkan makanan. Gitu. Ada nanti para sahabat, termasuk Hakim bin Nizam, gitu, sahabat masih musyrik, nanti dia jadi sahabat, masuk Islam di setelah lama nanti masuk Islam. Itu dia caranya apa? Caranya tuh dia taruh makanan di unta di luar itu di luar sana, di untanya taruh makanan banyak, dipukul untanya, pukul aja. Lari sendiri untanya masuk ke pekarangannya Abu Thalib itu. Nah, dan gitu cara ngirim makanannya. Sama sekarang seperti di Palestina ya. Palestina kalian tahu bagaimana cara ngirim makanannya? Tahu nggak? Hah? Dari pesawat. Dari pesawat tuh dilemparin pakai apa namanya? Terjun payung. Ada Indomie, ada apa macam-macam itu roti. Iya kalau sampai darat. Kalau tahu nyemplung di laut, nggak ada yang tahu. Yang nggak bisa dimakan itu yang terjadi di Palestina, di boykot, artinya di blokade. Nggak bisa makanan masuk. Kenapa? Karena kalau masuk itu lewatnya lewat Israel dulu atau lewat Mesir. Mesir masih juga mendukung Israel hari ini. Itu lewat Suriah juga nggak bisa. Gitu. Jadi ya salah satunya caranya di lewat pesawat itu. Nah, itu bayangkan kalian makan nungguin terjun itu dari atas. Iya kalau nyampe tiba-tiba nyemplung di laut gitu atau di sungai atau di mana di danau nggak bisa dimakan makanannya. Itu bayangkan seperti itu kondisi Rasulullah Nabi kita diboykot oleh orang-orang Quraisy. Walaupun nanti setelah tahun ketiga ada orang-orang Quraisy yang kemarin saya sebutkan namanya ya, beberapa itu sepakat ini kayaknya kita nggak benar nih, kita nggak benar nih memperlakukan keluarga kita, memperlakukan orang yang ada di apa namanya di bagian dari Quraisy ini seperti ini. Walaupun mereka bukan orang Islam, tapi mereka punya hati ngelihat ada orang dizolimi, sekelompok orang menzolimi orang lain. Bayangkan itu kan sebenarnya masih saudara-saudara juga. Masih saudara-saudara, masih tetangganya. Kok begini? Nah, itu protes akhirnya boikotnya dihapuskan. Nggak boleh lagi ada pemboikotan, nggak boleh lagi ada kezoliman. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya di tahun ketiga, tadinya mau selama-lamanya sampai Rasulullah SAW meninggal dunia tuh. Ya gimana orang nggak makan-makan pasti akan mati kan. Tapi tahun ketiga ada orang-orang Quraisy
sebagian orang-orang yang Quraisy yang masih musyrik itu masih memiliki hati dia. Akhirnya apa? Udah nih nggak boleh kayak gini nih. Kita bebaskan, kita lepaskan, biarkan makanan masuk. Nggak bisa kita nih. Di dalamnya nggak cuma orang dewasa, nggak cuma laki-laki, ada anak-anak kecil, ada bayi yang butuh susu, ada anak kecil yang butuh makan tiap malam nangis. Itu kan tiap malam kedengeran suaranya. Ini nggak bener ini. Pada akhirnya apa? Akhirnya tahun ketiga, sebagian orang-orang Quraisy itu meminta Abu Jahal, pemimpin yang apa namanya, atau salah satu inisiator untuk memboikot atau membunuh Rasulullah SAW itu untuk melepaskan boikotnya, sehingga akhirnya dilepaskan. Setelah itu Rasulullah SAW dan para sahabat serta para pendukung dakwah yang masih musyrik, keluarga Rasulullah dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib itu kembali ke rumah masing-masing dan sudah bisa beraktivitas sedia kala. Walaupun harta mereka habis. Nah, kemudian ini masih bersambung setelah itu adalah peristiwa Bunda Khadijah dan Abu Thalib wafat. Nah, siapa? Saya mau nanya dulu nih, siapa Abu Thalib? Paman Nabi, paman Rasulullah SAW. Ini Muslim atau kafir? Kafir. Orang kafir, tapi dia paman Rasulullah dan dia terus membela, menolong keponakannya. Nah, itulah bedanya ya. Kalau sekarang kan orang kafir nggak mau bantuin orang Islam. Bahkan suruh kembali lagi ke kafir gitu kalau ada apa keluarganya yang masuk Islam. Tapi ini enggak. Abu Thalib karena dia saking sayangnya pada Rasulullah, dia masih membantu Rasulullah walaupun sudah berbeda keyakinan. Abu Thalib menyembah berhala, kemudian Rasulullah SAW mendakwahi Islam. Tapi tetap didukung, tetap dibela, tetap diselamatkan. Dalam pemboikotan itu Abu Thalib berperan sangat luar biasa menjaga Rasulullah. Walaupun dia nggak masuk Islam tuh. Nggak masuk Islam. Nah, ini di tahun ke-10 kenabian, ada 2 orang penting yang menjadi pendukung Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Yaitu Bunda Khadijah dan Abu Thalib. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi ada 2 orang penting pada tahun 10 kenabian, Abu Thalib bin Abdul Muthalib paman Rasulullah SAW dan juga Bunda Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, kita sudah pernah cerita tentang bagaimana Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah dan seterusnya. Nah, ini cerita tentang Abu Thalib, gimana Abu Thalib ini meninggal dunia, wafat. Nah, menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya, Abu Thalib ini dikelilingi oleh anggota keluarga dan tokoh-tokoh senior Quraisy. Masing-masing orang ini, baik itu keluarga dalam artian Rasulullah dan juga orang-orang keluarga Abu Thalib yang sudah masuk Islam ataupun orang Quraisy ini punya kepentingan. Jadi mau meninggal itu sudah pada datang tuh ke rumahnya. Memastikan Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi apa? Karena Abu Thalib ini orang yang sangat dihormati di Quraisy. Orang yang sangat ditakuti lah. Pokoknya kalau Abu Thalib ngomong nggak ada yang nggak bisa membantah. Nah, orang-orang Quraisy ini ingin Abu Thalib ini mati wafat dalam keadaan syirik, dalam keadaan agama nenek moyang. Kemudian Rasulullah ingin pamannya yang beliau sangat cintai dan pamannya juga mencintai Rasulullah, itu ingin agar pamannya itu masuk Islam. Nah, 2 kepentingan ini saling ngumpul gitu dalam di rumahnya Abu Thalib ketika itu. Jadi Rasulullah tuh pengen bener di pamannya yang sangat dia cintai ini gimana caranya masuk Islam lah. Mudah-mudahan nanti dosa-dosanya diampuni. Itu ketika meninggal, wahai pamanku, bersyahadatlah gitu. Ingin agar pamannya ini masuk surga nanti. Gitu. Ucapkan paman, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Pamannya nggak mau ternyata. Nggak mau. Kenapa? Karena dia gengsi. Ada orang-orang Quraisy juga. Apakah kamu akan mengkhianati agama bapakmu?
Abdul Muthalib. Kan beda agama tuh. Abdul Muthalib nyembah berhala, Rasulullah nyembah Allah. Mana yang kamu pilih? Nah, kemudian Abu Thalib memilih untuk bertahan dengan keyakinannya, bertahan dengan agama menyembah berhalanya. Dia nggak mau beriman. Kata Abu Thalib begini, jika hal itu tidak akan membuat Quraisy menghinaku sehingga mereka beranggapan Abu Thalib beriman karena terdesak, niscaya aku akan membahagiakanmu. Padahal dalam hatinya dia ingin tuh masuk Islam, tapi dia masih gengsi gitu. Dulu aja takutnya dibilangin gitu, dulu aja waktu sehat-sehat nggak mau beriman. Sekarang udah sakit-sakitan, udah nggak kuat baru beriman. Takut dikatain kayak gitu. Jadi gengsi, merasa tidak mau apa derajatnya turun di hadapan orang-orang Quraisy. Ini hati-hati nih yang suka sombong gitu, yang suka gengsi, nggak mau menerima kebenaran. Hati-hati nih. Jangan-jangan itu apa bisikan syaitan. Dikasih tahu, ayo kita ini, kamu kan ini suka ngaji, ayo kita sholat. Itulah nggak enak. Bahasa nggak enak itu. Ayo baca doa, nggak enak ah. Nah kadang-kadang begitu tuh. Ada rasa nggak enakan sama temen yang suka nongkrong-nongkrong, yang suka apa main-main segala macem. Nah Abu Thalib seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW dari mulai apa ini menjadi tahun kesedihan. Sedihnya sangat luar biasa ketika orang yang beliau cintai itu meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman. Karena apa? Rasulullah itu sangat cinta kepada manusia seluruhnya. Dia ingin, Rasulullah itu ingin semua orang itu masuk Islam dan semuanya masuk surga. Termasuk ya pamannya ini yang dicintainya. Bayangkan usia berapa? Mulai dari 8 tahun, Rasulullah usia 8 tahun itu sudah diasuh oleh Abu Thalib. Sampai usia berapa ini? 10, 50 tahun berarti kan tahun ke-10. Jadi 58 tahun. Ya, atau 48 tahun. Rasulullah SAW itu bersama dengan Abu Thalib, bayangkan. Tapi di akhir hidupnya, orang yang Rasul cintai itu nggak bisa masuk Islam. Bayangkan, nggak bisa. Sekelas Rasul, itu nggak bisa menolong pamannya untuk beriman. Ya makanya nanti apa namanya pelajarannya kita bisa jadi ingin mengajak sebanyak-banyaknya orang itu mau melakukan kebaikan. Adik kita, kakak kita, orang tua kita, ataupun saudara-saudara kita, sepupu kita, semuanya itu. Namun hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Qasas. Rasulullah apa Allah berfirman yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Bayangkan Rasulullah itu mencintai Abu Thalib, artinya ya sayang dengan pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Artinya Rasulullah kalau sangat senang, sangat suka sama orang dan kemudian ingin orang itu masuk Islam, tapi kalau Allah bilang enggak ya enggak. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengajak semua orang itu mau ngaji, nggak bisa. Semua orang itu mau berusaha melakukan yang baik itu nggak bisa. Tapi hidayah itu hanya Allah. Gitu. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya preman ya, mantan apa namanya orang yang sangat ditakuti Umar bin Khattab. Itu yang Allah kasih hidayah. Yang dalam sisi apa dalam struktur keluarga itu nggak ada hubungannya sama Rasulullah, bukan keluarga dekat. Ya Umar yang dulunya garang bahkan ingin ngebunuh Rasulullah, itu Allah kasih hidayah dia Umar ini masuk Islam. Tapi pamannya yang dari kecil hidup sama Rasul sampai besar, sampai Rasulullah menikah, sampai Rasulullah itu mengangkat Ali, anaknya Abu Thalib ya. Ali kan hidup sama Rasulullah.
Ini kenapa ini? Hati-hati Salman. Ali ini hidup sama Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Thalib ini nggak punya banyak uang untuk menyelamat atau untuk memberi makan Ali, anaknya Abu Thalib. Sehingga Ali pun diangkat jadi bagian dari hidup di rumah Rasulullah untuk membalas jasa Rasulullah ketika Rasulullah kecil diasuh sama Abu Thalib. Nah itu nggak bisa. Tapi Umar yang tadinya mau membunuh Rasulullah itu jadi masuk Islam. Bayangkan yang sangat sayang kepada Rasul dari kecil sampai besar itu nggak dapat hidayah. Sehingga apa? Hidayah itu, petunjuk itu hanya milik Allah. Makanya kita dalam sholat ada kita baca surat Al-Fatihah. Ada ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya kita minta hidayah terus, minta ketetapan Allah terus agar apa? Jangan sampai nauzubillah kita minta tiap hari ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus mustaqim, orang-orang istiqomah, orang-orang yang tetap dalam kebaikan. Jangan sampai nanti kita besar, nauzubillah, kita nggak sholat lagi. Karena banyak yang dulunya ngaji di TPQ, udah besar udah bosan ngaji, udah nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Nah makanya disuruh oleh Allah dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tetapkanlah hati saya nih istiqomah mustaqim. Semoga kita istiqomah sampai nanti kita meninggal dunia. Saya nggak tahu usia kita sampai kapan. Usia saya juga nggak tahu sampai kapan. Ya bisa jadi kalian duluan meninggal. Ya kan dari saya. Ya kan namanya takdir nggak ada yang tahu. Atau saya belakangan, kalian duluan. Sama aja. Jadi nggak ada yang tahu. Syahmi ditakdirkan sampai usia berapa nggak ada yang tahu. Nah makanya kita minta sama Allah setiap hari 5 kali minimal. Ataupun 17 rakaat, 17 kali minimal. Itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jangan sampai ini saya terpleset. Jangan sampai saya meninggalkan sholat. Jangan sampai nanti saya begini begitu. Jadi terpleset akhirnya apa? Ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan tidak sholat. Kemudian nauzubillah. Bahkan keluar dari agama Islam. Karena ada. Jadi jangan sampai bilang, oh enggak mungkin Ustadz saya nggak bakal keluar. Ada yang dulunya ngaji, bahkan hafal 30 juz. Tiba-tiba dia main ke sana kemari. Kemudian pemikirannya diputar balikan sehingga apa? Dia murtad. Dan itu ada contohnya. Zaman Rasul juga ada sahabat yang tadinya sudah berislam, sudah beriman masuk Islam, karena suatu hal dia terpikat sama wanita Nasrani, dia jadi masuk Kristen. Ada. Itu sahabat Rasul, apalagi kita. Makanya kita berdoa terus, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Istiqomah, tetap dalam kebaikan. Jangan sampai kita terpleset. Dulu ada teman saya banyak bareng-bareng ngaji ada. Dulu saya TPQ juga di Jakarta. Setelah lulus TPQ ada yang nggak pernah sholat lagi, ada yang mabok-mabok, ada. Makanya kita minta petunjuk terus sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus, jadikanlah kami orang-orang istiqomah. Jangan sampai kita terpeleset. Karena kalau kita salah aja, hari ini atau besok atau kapan-kapan nanti kita dewasa, sudah besar, kemudian kita lupa dengan sholat, dan hari itu Allah cabut nyawa kita, nauzubillah, tempat kita bukan di surga. Tempat kita nanti mampir dulu ke tempat lain. Itu kalau untung masih dalam keadaan beriman. Tapi kalau sudah tiba-tiba kita nggak sholat, udah gitu suka mabok-mabokan, suka main judi, kemudian tiba-tiba kita keluar dari agama Islam, sudah selesai. Di akhirat nggak ada tuh pintu surga lagi.
Hati-hati, nggak usah ngeliat orang. Hati-hati, makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah. Sama saya juga. Bukan berarti saya udah suci, sudah hebat, sudah yakin masuk surga. Enggak ada yang menjamin kita semua tuh masuk surga. Gitu. Kecuali para sahabat Rasulullah. Para sahabat nanti sudah masuk, dijamin surganya sama Allah. Kita nggak ada yang yakin kamu masuk surga. Yakin Ustaz, saya udah sholat kok 5 waktu. Yakin sholatnya benar, jangan-jangan mainan. Yakin ngajinya benar, jangan-jangan masih salah. Yakin puasanya benar. Makanya kita minta petunjuk sama Allah setiap hari, setiap waktu. Jangan sampai melenceng. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai dalam satu hari kita tiba-tiba nggak sholat. Hari itu Allah cabut nyawa kita dalam keadaan nggak sholat. Waduh, hati-hati itu. Bisa mampir dulu ke tempat lain sebelum ke surga. Makanya di sini Allah, iya maksudnya ke neraka. Semua orang beriman yang mengaku Islam itu akan ke surga. Yakin 100% akan ke surga selama dia beriman sampai meninggal. Itu dia akan ke surga. Nanti tergantung, ya ini tergantung. Mampir dulu ke tempat lain atau enggak. Apa sebabnya? Karena bisa jadi amalan-amalan dia yang buruk-buruk itu lebih banyak dibandingkan amalan yang baik. Main judinya banyak, mabuknya banyak, jarang sholat, dia mampir dulu ke tempat lain. Nih, dicuci dulu nih, masih kotor. Dicucinya di mana? Di neraka, dicuci dulu. 1 hari di dunia, 1 hari di neraka itu bisa ribuan tahun di dunia. Bayangkan. Mau mampir dulu. Nah, makanya jangan macem-macem makanya. Kalau amal kebaikannya lebih besar, mudah-mudahan ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada beberapa hal yang membuat dosa kita terampuni di dunia. Yang pertama amalan kita. Yang kedua sakit kita. Sakit itu bisa mengampuni dosa kalau kita ikhlas. Sebagai pengampun atau penebus dosa. Kemudian kalau di dunia, nih dengerin, kalau di dunia nggak cukup, nanti di alam kubur. Dengan siksa atau nikmat kubur. Kalau amalan buruk kita lebih banyak, nanti disiksa dulu tuh di kubur. Belum sampai surga, disiksa dulu di kubur kita. Tapi kalau kita rajin ibadah, rajin, insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur. Tuh, insya Allah mudah-mudahan, semoga istiqomah. Kalau itu semua sudah selesai, nanti ditimbang di yaumul akhir, hari kiamat. Al-Qari'ah, kita suka baca Al-Qari'ah, Al-Qiyamah. Banyak surat-surat, ayat-ayat yang mengisahkan tentang hari kiamat. Diadili di sidang. Wahai Rafiq, maju. Wah, dilihat catatannya sama malaikat. Ini kamu nggak ngaji, ini nggak sholat. Oh ini puasanya bagus nih. Ini sedekah. Ditimbang nanti sama malaikat. Ternyata lebih besar kebaikannya. Langsung, Rafiq, maju sana, pintu sana itu. Ada namanya surga. Oh, masuk sana. Nanti ditimbang lagi siapa? Wah ini banyak jeleknya ini. Sholatnya bolong-bolong, kemudian suka main judi, suka mabok-mabok, suka macem-macem. Sini cuci dulu, cuci. Tapi kalau orang kafir, ya silakan. Wah ini orang kafir, udah ke neraka semua sana. Nggak usah lagi ditimbang-timbang. Dia mau baik, mau buruk, masuk neraka. Kenapa? Disinilah nih. Kurang baik apa paman Rasulullah SAW Abu Thalib? Kurang baik apa? Rasulullah sudah dirawat dengan baik, didukung dakwahnya, tapi dia kafir, dia tidak beriman, dia musyrik. Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Nabi SAW, apa balasan yang engkau berikan kepada pamanmu Abu Thalib? Bukankah selama ini dia melindungi dan membelamu? Bukankah dia orang baik? Abu Thalib, bukankah dia nolong, bukankah dia menyelamatkanmu? Nabi SAW menjawab, dia berada di bagian terdangkal neraka.
bagian terdangkal. Kalau bukan karena jasanya padaku, dia pasti berada di dasar paling dalam neraka. Dan tahu siksaan paling, ini kalau neraka ya, dalam ya. Abu Thalib tuh paling atas nerakanya. Paling ringan siksaannya sendirian. Tahu siksaannya gimana? Yang paling ringan? Tahu nggak? Nah, kakinya Abu Thalib itu dijilat-jilat api neraka. Kalau di dunia masih mending, kena jilatan api kan masih paling sedikit lah. Kalau kita kadang lilin, oh aman, aman kan. Dan jilatan api neraka sampai kakinya itu efeknya menembus sampai otaknya yang mendidih. Kan siksaan paling ringan di neraka itu. Hati-hati makanya jangan sampai terpleset masuk ke neraka. Hati-hati. Itu paling ringan itu Abu Thalib, yang paling ringan siksaannya di neraka. Dan nggak akan pernah masuk surga. Kenapa? Karena kafir, nggak beriman. Karena kafir. Kayaknya ya hati-hati, hati-hati. Itu yang paling ringan seperti itu, apalagi yang berat-berat, apalagi Israel yang membunuhi orang Palestina, apalagi yang lainnya, itu paling dasar. Nanti ada kisahnya, lidahnya dijulurkan, kemudian digunting lagi. Itu orang-orang yang suka apa? Suka ngomongin orang. Kemudian ada yang disetrika. Bayangkan setrikanya gede, siksa lagi. Gak capek-capek tuh malaikat di neraka itu, nyiksain orang terus. Nggak ada itu angin yang berhembus di neraka, nggak ada. Dan anginnya pun kalaupun ada angin ya, anginnya panas. Itu siksaan-siksaan di neraka seperti itu contohnya. Dan masih banyak lagi. Ada tangannya dipotong terus, tumbuh lagi, potong lagi siksa-siksaan itu. Masya Allah. Tuh. Makanya mudah-mudahan kita nanti di akhirat jangan sampai mampir dulu ke tempat lain sebelum ke surga. Ya, insyaallah. Nah, itu yang dialami nanti oleh Abu Thalib. Ini Rasulullah SAW sendiri yang bersabda seperti itu. Nah, apa pengaruh dari wafatnya Abu Thalib dan Bunda Khadijah? Kalau Bunda Khadijah jelas istri beliau, wanita mukmin, kemudian semua hartanya yang dulu kaya raya itu habis buat apa? Buat dakwahnya Rasul. Apa pengaruhnya? Abu Thalib dan Khadijah adalah dua benteng pertahanan dakwahnya Rasul. Kalau Abu Thalib itu membantu dari luar, artinya ketika Rasulullah ada masalah di luar, Abu Thalib yang membela. Kalau Bunda Khadijah itu mendukung dari dalam. Abu Thalib membela Nabi dari bahaya Quraisy di luar, sedangkan Khadijah memberi kesenangan, ketenangan batin di dalam rumah. Wahai Nabi sabar, wahai Nabi terus istiqomah, itu memberikan kesabaran terus, ketenangan terus. Nah, dengan wafatnya dua ini dalam 1 tahun yang sama, bayangkan dua pendukung Nabi dalam 1 tahun yang sama itu meninggal dunia. Maka tidak ada lagi tuh tokoh-tokoh orang-orang yang berwibawa, yang disegani Quraisy yang membela Nabi. Sehingga nanti efeknya Quraisy itu lebih-lebih lagi untuk menyiksa Nabi, menghalang-halangi dakwahnya Rasul. Lebih-lebih lagi tuh. Nah, dan wafatnya dua pendukung utama dakwah ini membuat posisi Nabi SAW di Mekah itu semakin sulit, semakin terdesak. Maka beliau mulai berpikir untuk mencari tempat lain, mencari daerah lain yang bisa untuk dakwah. Mulailah beliau Rasulullah SAW mencari ya wilayah lain yang bisa tempat untuk berdakwah. Karena Mekah ini udah nggak kondusif. Bayangkan yang selama ini membela, mendukung, kemudian mensuplai, bayarin lah gitu. Dua, ini meninggal dunia, Masya Allah. Meninggal dunia. Maka nggak ada lagi tuh.
pertolongan dari sisi manusia untuk membantu mendukung dakwahnya Rasulullah. Walaupun nanti ada para sahabat Abu Bakar, kemudian Utsman, Ali dan juga Umar itu masih mendukung, tapi tidak seefektif dua tokoh ini. Sehingga kesedihan demi kesedihan Rasulullah SAW alami. Bayangkan. Rasulullah SAW alami. Sehingga mulailah mencari tempat lain untuk berdakwah. Nah, di mana tempatnya? Taif di mana? Ya. Nah, insya Allah nanti Rasulullah SAW mencari alternatif tempat baru untuk berdakwah, untuk bertumbuh dakwah Rasulullah SAW dan dakwah Islam. Dan dirasa Taif. Taif di mana Taif? Sekitar 100 km dari kota Mekah. Ya, kalau dari sini kemana? 100 kilo. Ke Bakau. Bakaudi itu 70 kilo. Kalau ke sana ke utara mungkin ke Tanggamus mungkin ya. Mungkin loh. Kisaran segitu. Atau ke Lampung Tengah mungkin. Jalan kaki. Emang naik ini Honda Beat nggak ada dulu Honda Beat. Atau naik apa? Expander nggak ada. Jalan kaki. Enggak, jalan kaki, bukan naik onta. Enggak naik onta. Kenapa nanti ada? Enggak ada lah. Jangan bayangkan kayak sekarang jalannya. Nah, jadi mulailah perjalanan ke Taif. Nah, ini petanya nih. Kelihatan enggak? Ada itu udah saya bagikan itu di ini di grup itu. Iya ada. Ini Mekah, ini Madinah nanti ya Rasulullah hijrah ya. Kelihatan ya merah-merahnya. Nah, ini Madinah, ini Mekah. Ini Taif ke sini ke bawah dia. Tuh. Jaraknya kurang lebih 110 km. Apa? Hah? Ya iya kalau aslinya jauh dari sini ke Tanggamus lah kurang lebih ya. Gitu. Atau ke Pringsewu, ke Tanggamus, ya antara itulah. Taif ini apa? Itu kota pertanian, dagang, dan kota penting di Hijaz, artinya di Semenanjung Saudi sekarang. Dan juga merupakan bagian dari pasar. Bisa nggak gambar peta ini? Coba gambar. Pegang buku, gambar. Juga tempat investasi, tempat hiburan. Jadi tempat liburan. Karena apa? Udaranya dingin di sana. Ya kayak Tanggamus lah. Pernah ke Tanggamus nggak? Dingin. Iya nggak ada air panas. Dingin ini. Sejuk. Dan banyak orang-orang kaya Mekah itu punya tanah di Taif. Dan juga memiliki hubungan sangat strategis dengan Mekah. Dari sosial, politik, dan seterusnya. Nah, kemudian kisahnya perjalanan Nabi ke Taif pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Nah, ini berjalan kaki. Sepanjang perjalanan 110 km. Kalian coba ke Tanggamus jalan kaki. Berapa hari itu nyampe? Hah? Jalan kaki, jangan bayangkan jalan kakinya tuh ada pohon-pohonan, ada warung, ada apa? Enggak. Jadi Rasulullah jalan kaki berteman dengan Zaid bin Harisah. Enggak sama Abu Bakar, enggak sama Umar. Kenapa? Karena menghindari kecurigaan orang-orang Quraisy. Kalau ketahuan Rasulullah bawa unta, wah ini mau perjalanan jauh nih. Atau bawa kuda, mau kemana nih? Tujuannya apa? Tujuannya menawarkan Taif sebagai basis dan markas dakwah Islam. Bukan basis musik, gitar.
menawarkan dakwah Islam untuk menggantikan Mekah karena Mekah sudah kacau balau, nggak kondusif lagi, sudah banyak musuh lah, katanya udah banyak yang nggak suka. Ya ini orang-orangnya nih, nanti saya tanya nih, dicatat nih. Pembesar Taif ada 3 bersaudara, Amr bin Umair, ada Abu Ya'lail, ada Mas'ud, ada Habib. Oke, nah, itu ada di depan tuh. Mana sih? Ya, makanya di print. Kita print sama orang tuanya. Nah, itu dia nawarin dakwah. Nah, hasilnya apa hasilnya? Ais, ya, makanya jangan baca, tulis. Mati lagi dikubur loh mati. Belum, dah. Hasilnya apa? Semua orang yang di Taif itu nolak dakwah Rasul, gak diterima. Apa-apaan kamu datang-datang ke sini, nyuruh-nyuruh kami nyembah-nyembah, apa meminta kami meninggalkan agama penyembah berhala. Ini agama kami, nenek moyang kami, gitu. Sana pergi sana, diusir Rasulullah SAW. Diusir sama orang-orang Taif, sama pembesar-pembesar Taif. Namun Nabi SAW minta sama orang-orang Taif ini, pembesar-pembesar ya, wahai Tuhan, kalau memang nggak boleh, ya udah nggak apa-apa. Tapi kami minta, saya minta kasih kebebasan lah, saya dakwah di pasar, di tempat-tempat umum. Ya akhirnya dikasih juga sama pembesar itu. Sehingga Nabi SAW menetap di Taif selama 10 hari. Namun 10 hari itu nggak ada yang mau nerima dakwahnya sama sekali. Masya Allah. Ini tadi sudah kehilang, sudah diboykot 3 tahun, kemudian kehilangan orang-orang yang dicintainya, paman dan istrinya. Kemudian ke Taif ditolak mentah-mentah sama orang Taif. 10 hari dia dakwah, Rasulullah SAW dakwah, itu nggak ada satupun yang mau menerima. Bayangkan kalian ngajak ngaji teman kalian, itu nggak mau. Apa sih ngajak-ngajak? Ya apa aja gitu. Bahkan ketika Rasulullah mau keluar kota Taif, Rasulullah dilempari batu, bukan sama orang dewasa, tapi sama anak-anak. Masya Allah, tambah sedih Rasulullah SAW. Jangan mainan, gua udah habis. Udah. Tambah sedih, dilempari. Bayangkan kalian dilempari batu gara-gara ngajak ngaji, ngajak sholat. Udah sana-sana pergi. Ngapain sih ngajak-ngajak sholat? Kayak masuk surga aja. Pergi-pergi. Kalau masih omongan masih enak. Ini dilemparin pakai batu Rasulullah. Sampai berdarah-darah itu kepala Rasulullah SAW. Pernah kalian dilempari gara-gara ngajak ngaji? Nggak pernah kan? Ngajak sholat dilemparin. Paling udah duluan aja, nanti saya nyusul. Paling gitu. Ya, tapi nggak nyusul ya nggak apa-apa. Baru omongan. Tapi ini Rasul dilemparin. Ngajak masuk Islam dilemparin. Ngajak masuk surga itu dilemparin pakai batu. Bukan sama orang dewasa. Sama anak-anaknya. Sama anak-anak kecil itu dilemparin. Sama anak-anak Taif. Sehingga apa? Sampailah nanti Rasulullah SAW mengungsi di pinggiran kebun Taif. Kebun kurma. Bersembunyi di kebunnya Utbah bin Rabi'ah di dekat setelah keluar Taif, dan kemudian nanti kembali lagi ke Mekah atas jaminan Mut'im bin Adi.
Ini double-double. Oh, enggak. Kemudian nanti Rasulullah SAW doa. Disitulah nanti malaikat datang. Bukan malaikat Jibril. Malaikat penjaga gunung. Saking ingin membantunya Rasulullah. Wahai Nabi, kamu itu udah dizolimi sama orang-orang Taif. Ini saya jagain gunung ini biar nggak goyang-goyang. Saya menawarkan kepada engkau wahai Nabi, kalau engkau perintahkan saya untuk membalikan gunung ini, ditimpahkan ke masyarakat Taif, itu saya akan lakukan, kata malaikat. Saking keselnya malaikat. Bayangkan Rasulullah dilempari batu, mau ngajak masuk surga dilempari batu. Kesel malaikat itu, nawarin bantuan. Apa kata Rasulullah? Nggak usah, wahai malaikat. Mungkin sekarang mereka nggak paham, mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka bodoh. Tapi mudah-mudahan nanti keturunan mereka itu akan beriman. Masya Allah, ini saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ya kalau hari ini nggak mau, mudah-mudahan nanti anak-anaknya ini mau. Itu. Sehingga apa? Sehingga nggak jadi tuh malaikat ngelempari gunungnya. Dan juga nanti Rasulullah SAW ketika tadi mengungsi di apa namanya kebun kurma, itu ketemu salah seorang pembantu lah, pelayan dari kebun kurma itu, namanya Adas. Adas nawarin bantuan, wahai orang jauh, kan nggak tahu tuh Rasulullah, wahai orang jauh, apa yang kamu lakukan di sini? Saya mengungsi. Gitu. Akhirnya dikasih bantuan minum, kemudian kurma. Ketika mau minum, mau minum ini Rasulullah SAW bilang, ini mau minum nih ceritanya Rasulullah deh. Kok nggak bisa dibuka deh. Ketika mau minum Rasulullah bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Adas kaget. Apa yang kamu ucapkan tadi? Aku mengucapkan atas nama Allah agar minumanku berkah. Saya sudah lama gak dengar kata-kata ini, kata Adas. Dari mana Anda berasal? Saya Nabi Allah dari Mekah. Oh, kata Adas, waduh, ini kayaknya saudara Nabi saya nih. Akhirnya apa? Adas yang tahu itu kata-kata Bismillah, akhirnya apa? Dia beriman kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia yang tadinya Nasrani, dia masuk Islam. Nah itu menjadi penghibur Rasulullah SAW. Ada juga yang masuk Islam. Kemudian nanti ada nih sekelompok jin. Di surat Al-Jin itu kalau kalian baca di juz berapa itu? Juz berapa surat Al-Jin? 28 ya. Itu ada sekelompok jin masuk Islam. Nah, gimana bisa? Kenapa? Karena jin ini ngikutin ini Nabi Allah nih. Kemudian diikutin ada seorang lagi apa sejin gitu. Bukan seorang kan orang lah ya kan. Ada serombongan jin, ada jin nih. Didengerin baca Quran, dengerin ini. Wah, ini ternyata hidayah dari Allah. Karena di golongan jin itu nggak ada yang namanya seperti Nabi itu nggak ada. Nabi itu hanya diutus untuk manusia. Jin itu nggak ada nabinya. Sehingga didengarlah bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Jinnya dengerin. Kemudian jin ini kembali ke kaumnya. Ke golongan jin juga. Pada akhirnya apa? Jin ini sekelompok jin ini akhirnya masuk Islam. Di hadapan Rasulullah. Dan itu satu-satunya kejadian pertemuan antara dua makhluk. Jin dan manusia. Dengan Rasulullah SAW. Setelah itu nggak ada lagi. Sehingga jin mendengarkan bacaan Rasulullah, kemudian sekelompok jin ini kemudian kembali ke kaumnya. Menyampaikan Al-Quran pada akhirnya banyak jin yang masuk Islam. Tapi setelah itu udah nggak lagi tuh. Sehingga sebenarnya kita tuh di selain manusia ada alam jin namanya. Ini ngomongin jin hati-hati nih, ada yang denger nih. Kalau kita lagi ngaji kayak gini, ada jin yang dengerin, ada. Oh, di pojok sana. No, no.
No, yang di atas tuh. Hai. Nggak ada kan? Nggak kelihatan kan kalian? Saya juga nggak tahu. Karena ada riwayatnya. Riwayatnya ada. Ketika di situ ada majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, majelis Quran, itu ada jin yang datang mendengarkan kajian itu sampai selesai. Jadi kalau kalian main-main, jin yang ngeliatin itu. Nanti pulang-pulang, ya mudah-mudahan nggak ngikutin. Hati-hati aja. Nah dari sini, ini hadisnya ada, Jadi saya nggak bohongan, itu hadisnya ada. Jin itu nanti kembali ke kaumnya masing-masing, ke tempatnya. Wahai jin-jin yang lain, tadi saya dengerin ngaji di LAC, ngaji bacaan Qurannya Sahmi, ngaji bacaan Qurannya Salman, bagus gitu. Kemudian jin itu ngajarin ke teman-teman yang lain. Itu jin yang beriman. Di jin juga, dengerin, di jin juga ada yang tidak beriman sama seperti manusia. Ada yang kafir jin itu. Jadi kita punya dalam dunia ini ada dua alam manusia dan alam jin. Makanya dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setidaknya manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi alam jin itu sama seperti manusia. Nah, jin yang kafir nanti ada kerjasama dengan manusia, ada, dan manusianya pun kafir. Tapi kalau jin yang beriman, dia tidak pernah kerjasama dengan manusia. Kalau ada ngaku dia jin beriman, kemudian kerjasama dengan manusia, bisa ngobrol dengan manusia, maka yakinlah itu jinnya tidak beriman. Karena alam jin dan alam manusia itu berbeda, terpisah. Nggak bisa bersatu alam jin manusia. Jin bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa lihat jin. Jadi kalau ada manusia bisa ngelihat jin, hati-hati itu manusia. Sudah punya kelainan. Karena fitrahnya manusia nggak bisa ngelihat alam jin. Jin itu kalau ya yang kafir-kafir ini, ya kalau di Indonesia jadinya ada penampakan-penampakan, itu benar adanya penampakan. Tapi akan ditampakkan kepada orang-orang yang memiliki iman yang lemah. Kayak kalau di Indonesia ada pocong, ada sendal bolong, ada apa macam-macam, suster ngesot. Kalau di luar negeri ada Dracula, ada macam-macam. Itu jin yang kafir. Tapi kalau jin yang beriman, dia tidak akan membantu atau tidak akan mencelakai manusia. Dalam surat An-Nas, baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang suka membisikkan. Kadang teman kita, udah sih ngapain ngaji terus, kali-kali main lah. Tuh. Udah. Nah itu kan bisikan dalam surat An-Nas. Ada manusia yang suka bisikin. Tapi ada juga jin yang suka membisikkan. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Makanya kalau kita mau melakukan kebaikan, udah nanti aja, itu bisa jadi bisikan dari hati kita atau bisikan dari jin yang kafir. Tapi kalau jin yang beriman, dia tidak akan pernah menampakkan diri, tidak akan pernah kerjasama, dan tidak akan pernah menzolimi manusia. Kalau jin yang kafir sama seperti orang kafir, orang buruk, gitu, orang jahat. Orang jahat di manusia kan sama jahat kan, zolim, begal motor lah, main judi lah, apalah sama orang jin kafir juga gitu, nakal gitu. Itu. Sehingga ini jadi hiburan bagi Rasulullah SAW yang tadinya diboykot, kemudian 2 pendukungnya meninggal dunia, ditambah dilempari batu di Taif. Nah ini masuk Islamnya Adas, kemudian ada sekelompok jin yang menyatakan beriman, dan itu nanti ada di surat Al-Jin, kalian baca.
Ya, kalian baca surat Al-Jin itu ada terjemahannya, itu ada ceritanya di situ. Jin itu beriman. Seperti itu. Jadi ini kita selain di sini manusia ada jin-jin yang ikut ngaji. Makanya kalau yang main-main, ya kalau yang ngajinya main-main, saya nggak jamin nanti pulangnya diikutin. Nah, jangan main-main. Ini yang mainan gelas, ya, yang mainan gelas. Saya nggak bisa jamin ya, nanti gelasnya tiba-tiba ada di rumah. Di rumah ada gelas. Ada kan gelas di rumah? Ya ada. Ya bukannya enggak kalau jin yang beriman, ya kalau jin yang beriman itu tidak akan mengganggu manusia. Kalau di masjid Ustaz, Enggak ada. ada Ustaz kalau saya tidur di tempat imam, Pak. Enggak. Itu tidak mungkin dilakukan oleh jin yang beriman. Gitu. Saya nyatakan jin yang beriman tidak akan usil terhadap manusia. Mau disebut jin masjid, jin apa? Kalau jin yang beriman tidak akan usil dan tidak akan pindah alam. Tapi kalau jin yang kafir itu dia akan bekerja sama dengan manusia itu untuk melakukan hal-hal yang gaib. Nanti ngintip-ngintip kitab Allah di atas takdir. Makanya nanti ada ramalan-ramalan, ada dukun-dukun. Dukun-dukun itu yang meramal-meramal itu dia bekerja sama dengan jin yang mengintip buku takdirnya Allah. Yang namanya ngintip kadang kan nggak semuanya, bisa benar, bisa salah, itu jin. Gitu. Makanya hati-hati sama jin. Nah ini Rasulullah SAW berdoa sangat luar biasa. Gitu. Karena saking sedihnya, ya Allah, gitu kata Rasulullah. Kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungmu. Kepada siapa hendak engkau serahkan nasibku? Masya Allah, ini Rasulullah berdoa. Pada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli sebab sungguh luar biasa. Sungguh luas kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Rasulullah berdoa. Aku berlindung kepada nur wajahmu yang menyinari kegelapan. Karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaanmu. Dan engkau timpahkan. Insya Allah ini doanya Rasulullah SAW. Nah ibrohnya apa pelajarannya apa? 3 tahun terakhir periode Mekah. Tahun ke-11, 12, 13 masa kenabian merupakan masa-masa yang sangat krusial, sangat menentukan dakwah. Ini terakhir, ruang geraknya nyaris tertutup sehingga Quraisy melakukan perlawanan sampai benar-benar mau membunuh Rasulullah SAW. Kemudian pola perlawanan Quraisy berisiko menimbulkan chaos. Tahu chaos apa? Kekacauan. Bukan kaos, chaos bahasa Inggris. Kekacauan di Mekah. Dan terakhir Nabi SAW ingin agar semua orang itu masuk dalam hidayah Allah. Oke, demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya mudah-mudahan kalian pulangnya nggak diikutin. Ya, besok-besok jangan mainan lagi. Salman nanti terbang sendiri itu. Yang kamu lempar-lempar tuh bisa terbang sendiri. Hati-hati aja. Bisa jadi di pojok sana tuh, di pojok. Artinya apa? Artinya kalau kalian beriman, saya sampaikan ya, kalau beriman, insya Allah tidak akan diganggu oleh jin. Karena jin yang beriman juga tidak akan mengganggu. Dan jin itu suka dengan yang kafir ya, suka dengan tempat yang kotor, yang jorok, yang buruk-buruk gitu. Hati-hati. Makanya jangan suka ke tempat yang buruk-buruk. Oke, ada pertanyaan? Ada ya?
Mudah-mudahan kita bisa memahami ini riwayat tentang Rasulullah SAW sudah mulai di masa terakhir di Mekah. Nanti kita akan masuk ke periode Madinah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil